Presiden Jokowi mempunyai berbagai informasi dari bin Bais tentang manuver partai, mau kemana partai, dan lain-lainnya. Langsung didamprat oleh Amnesty Internasional, PPHI, Kontras, dan Koalisi Masyarakat Sipil. Ini tidak boleh, penyalahgunaan wewenang untuk tujuan politik. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini tindakan Pak Jokowi yang menyalahgunakan kewenangannya, atau ini biasa saja karena Pak Jokowi sama Presiden agak sulit dipisahkan? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Informasi dari intelijen, baik bin Bais, itu sebagai makanan sehari-hari, sarapan paginya Pak Jokowi. Tapi ketika menyinggung bagaimana tentang partai politik, mau dibawa kemana, hasil survei seperti apa, langsung didamprat. Ini tidak boleh, kata Koalisi Masyarakat Sipil. Ini penyalahgunaan wewenang. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita baca dan kita kupas sebenarnya apa yang terjadi. Kok ada cara pandang yang berbeda antara Pak Jokowi dan Koalisi Masyarakat Sipil. Pertama kita baca di Republika, klarifikasi soal data intelijen Jokowi itu laporan rutin. Sesudah meletus tuor langsung ada klarifikasi. Kemudian yang kedua di CNN Indonesia, Mahfud jelaskan soal informasi intelijen parpol yang dimiliki oleh Jokowi. Menko Polhukam pun terlibat turut untuk mengklarifikasi. Selanjutnya di BBC News Indonesia, Jokowi pegang data intelijen parpol, pengamat jangan sampai untuk dukung Ganjar atau Prabowo. Ini langsung ditohok, jangan sampai. Selanjutnya di antara Jokowi sebut informasi intelijen jadi makanan sehari-hari, agak berbeda tentang judulnya. Dan di FIFA, Jokowi, informasi intelijen makanan sehari-hari saya. Kalian pilih yang mana? Kita pilih yang di CNN karena itu ada sebuah klarifikasi dari Menko Polhukam. Judulnya, Mahfud jelaskan soal informasi parpol yang dimiliki oleh Jokowi. Ini sebuah judul yang menggelitik. Jakarta, CNN Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan soal informasi intelijen yang dimiliki Presiden Joko Widodo. Mahfud menilai wajar jika Jokowi memiliki informasi intelijen soal situasi dan arah politik partai politik di Indonesia, itu wajar, tapi menjadi tidak wajar ketika diumbar. Atau bagaimana? Kita lanjutkan. Menurutnya, data intelijen yang dimiliki Jokowi tidak ada kaitannya dengan cawe-cawe dalam pemilu 2024. Kok masih ada kalimat cawe-cawe? Kan Pak Jokowi mengatakan tidak ada cawe-cawe. Oh, ini diingat kembali nih. Enggak, urusan cawe-cawe itu kan tidak ada kaitannya. Ini Presiden pasti punya intelijen. Ia membantah tudingan Koalisi Masyarakat Sipil yang menilai Jokowi telah menyalahgunakan data intelijen untuk tujuan politik pribadi. Oh, ini substansinya. Mahfud mengatakan tak ada undang-undang yang dilanggar oleh Jokowi. Ia menjelaskan intelijen memang wajib melapor secara berkala kepada Presiden. Presiden wajib diberi laporan setiap saat oleh intelijen. Itu ketentuan undang-undangnya. Apa gunanya ada intelijen kalau tidak boleh lapor ke Presiden? Oh, dibela oleh Prof. Mahfud MD. Jokowi sebelumnya mengaku memiliki info lengkap dari intelijen soal situasi dan arah politik partai-partai. Info itu didapat dari berbagai lembaga intelijen di Indonesia,
mulai dari BIN, Intelijen Polri hingga TNI. Saya tahu dalamnya partai seperti apa, saya tahu partai-partai seperti apa, saya tahu ingin menuju kemana, saya tahu. Itu kata Pak Jokowi menghadiri acara Rapat Kerja Nasional Relawan Seknas Sekretariat Nasional di Bogor. Oh, suasana adalah di para pendukungnya, para relawannya, supporternya, sehingga mungkin tidak ada perasaan akan didengar oleh orang lain. Nggak tahunya ketika dipublis menjadi ramai. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan pun merespon pernyataan Jokowi. Mereka menilai Jokowi melakukan penyalahgunaan data intelijen untuk tujuan politik. Koalisi itu terdiri dari Imparsial, BBHI, Amnesty International, YLBHI, Kontras, Sentra Inisiatif, Elsam, Walhi, ICW, HRWG, LBH Masyarakat, dan Setara Institut. Koalisi menjelaskan pengumpulan data dan informasi yang dilakukan oleh intelijen hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengambilan kebijakan, bukan disalahgunakan untuk memata-matai semua aktor politik untuk kepentingan politik pribadi. Oh, ketahuan. Ini hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengambilan kebijakan untuk memata-matai. Wah, ini yang dikritik oleh LSM, Koalisi Masyarakat Sipil. Koalisi menilai hal itu mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap hukum dan UU, yakni Undang-Undang Intelijen, Undang-Undang HAM, hingga Undang-Undang Partai Politik. Oh, ada ketegangan. Hukum, Undang-Undang yaitu Intelijen, Undang-Undang HAM, dan Undang-Undang Partai Politik. Dalam negara demokrasi, partai politik bukan karena ancaman keamanan nasional, sehingga sulit untuk memahami ada apa alasan intelijen dikerahkan untuk mencari informasi terkait dengan data arah perkembangan partai politik. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Jadi yang disampaikan oleh Elsam, Amnesty International, Kontras, YLBHI, PBHI itu karena dalam bahasanya itu ini penyalahgunaan wewenang. Seharusnya berbagai informasi itu bukan untuk memata-matai partai politik apalagi lawannya, tapi seharusnya dijadikan referensi untuk sebuah kebijakan membangun nasional ataupun lainnya. Cinta masa depan negeri. Sehingga menurut analisis saya, pertama, bahwa apa yang diklarifikasi oleh Prof. Mahfud MD terkait dengan penyalahgunaan wewenang dengan yang disampaikan oleh Amnesty International, PBHI, LSM, dan lain-lainnya, itu menurut saya kurang nyambung. Karena di satu sisi ya presiden berhak untuk mendapatkan laporan dari BIN, BAIS, ataupun lainnya secara berkala sehingga tahu perkembangannya, sehingga dalam bahasanya itu adalah dalam bahasanya teman-teman koalisi masyarakat sipil ya akhirnya bisa mengambil sebuah kebijakan yang tepat untuk Indonesia. Tetapi hal itu berbeda ketika dimaknai semua partai politik arah kemana koalisi itu saya tahu, karena itu makan sehari-hari. Ini menunjukkan hal yang sepertinya sulit kita bisa menerima. Kemudian analisa yang kedua, apakah ini pertanda bahwa Pak Jokowi itu mempunyai berbagai informasi yang dapat didengarkan dan selanjutnya digunakan untuk kepentingan pribadinya.
Maksudnya, meskipun hari ini sebagai presiden, tapi bisa saja itu disalahgunakan untuk menyiapkan pemilu 2014 Februari. Maksudnya ya untuk melihat seperti apa hasil survei lawan, bagaimana terkait dengan perkembangan berbagai partai politik dan lain sebagainya. Mahfud MD jelaskan soal informasi parpol yang dimiliki. Kemudian analisa ketiga, bahwa meskipun Prof. Mahfud MD sudah membela terhadap Pak Jokowi, tetapi koalisi masyarakat sipil masih protes keras, sehingga mulai saat ini harus super hati-hati. Jangan sampai hal ini berakibat tidak baik. Pecinta masa penegak tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Semoga terjadi perubahan informasi intelijen, BIN, BAIS, dan lain-lainnya tadi. Mereka memberikan secara formal, baik diminta atau tidak diminta, kepada Pak Presiden, sehingga informasi intelijen itu ketika masuk utuh kepada partai tim ataupun pengusungnya, ketika semua diperbolehkan maka akan menjadi daya tarik tersendiri. Kalau tidak ya sebaliknya. Pecinta masa depan tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Endingnya bahwa Pak Jokowi klarifikasi soal data intelijen Jokowi dilakukan rutin. Mengapa ini ada tema klarifikasi? Apakah memang ada sebuah problem dalam pembangunan? Bahkan ada yang mengatakan Jokowi pegang data intelijen seperti apa? Jangan sampai untuk dukung Ganjar ataupun Prabowo. Pasti ini bukan mendukungnya Ganjar Prabowo, atau mendukung Tayu yang halus, sehingga supaya nanti tidak diulang lagi terkait dengan hal yang dalam tanda kutip diberi label salah. Semoga bermanfaat, memotivasi kalian semuanya. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.